Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yesaya, pasalnya yang ke-45, ayat 1 sampai dengan 8. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di hadapannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di hadapannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung. Aku hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel pilihan-Ku, maka Aku memanggil engkau dengan namamu, dan memberimu gelar, sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain kecuali Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan damai sejahtera dan menciptakan malapetaka. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membuka diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Sahabat Alkitab, saat hidup terhimpit dengan berbagai tantangan dan pergumulan, kita tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat mengerjakan pembebasan serta pemulihan. Satu hal yang kita harus sadari adalah cara Allah merajut pertolongan serta pembebasannya sesungguhnya berada dalam area yang melampaui keterbatasan pikiran kita sebagai manusia. Sungguh tidak terduga, tetapi terajut dengan begitu indah dan tepat pada waktunya. Siapa yang mengira bahwa jalan pembebasan bagi bangsa Yehuda untuk pulang dari pembuangan justru datang dari tokoh yang tidak terduga. Seorang raja dari asing, yaitu Kores, justru dipilih Allah sebagai alat untuk membebaskan umatnya dari tanah pembuangan. Secara historis, memang Kores memimpin Persia untuk menaklukkan kerajaan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Namun rupanya itu bukanlah jalinan sejarah yang terjadi begitu saja, melainkan bagian dari rencana Allah untuk umatnya. Allah menunjukkan kedaulatannya kepada semesta. Hal ini dilakukan Allah agar seluruh dunia tahu bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang sejati. Kores adalah alat dalam jalinan rencana Allah tersebut untuk mewartakan kesaksian kosmis tentang kuasanya. Tuhan hendak mengatakan kepada Yehuda bahwa di balik bayang-bayang peristiwa yang paling kelam sekalipun, ada tangan Allah yang sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Maka kiranya langkah kaki kita pun dapat diteguhkan kembali. Mungkin kita tengah berada dalam situasi yang sangat berat dan seolah tanpa harapan. Namun janganlah putus harapan, karena Allah tidak berdiam diri. Ia tengah menenun karya-karya baik untuk menghadirkan pembebasan dan kebaikan bagi kita. Lihatlah, Ia datang menolong kita, bahkan dengan cara yang paling tidak terduga sekalipun. Jangan batasi karyanya dengan bayangan dan ekspektasi kita yang terbatas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami percaya bahwa kuasa-Mu melampaui segala keterbatasan akal dan pikiran kami. Ketika kami menghadapi jalan yang terasa buntu, mampukan kami tetap berharap kepadamu. Bukalah mata iman kami
untuk melihat tangan-Mu yang sedang bekerja, bahkan melalui cara-cara yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.